Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinis Nuraini, NIM F1E 119007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan wireless e-commerce di Indonesia. Pertama yaitu mengenai latar belakang munculnya mobile e-commerce. Terdapat 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya e-commerce. Yang pertama, perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, maupun keduanya yang makin pesat. Kedua, evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Ketiga, dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Keempat, kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya atau berbasis web pada komputer. Nah, yang terakhir, dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia beserta dengan para penyediaan layanan transaksi online, misalnya PayPal. Sehingga makin menambah jumlah pilihan e-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi wireless e-commerce atau mobile e-commerce. M-commerce merupakan subset dari M-commerce, didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dengan wireless device atau perangkat mobile. Pada umumnya, perangkat end user yang digunakan pada proses M-commerce antara lain handphone, smartphone, personal digital architect, atau PDA. M-commerce dapat meningkatkan produktivitas dengan data berkecepatan tinggi dan sistem mobile yang hemat biaya, dan pelanggan dapat menggunakan aplikasi M-commerce ini pada tempat dan situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kerugian dari mobile commerce. Nah, pertama yaitu keuntungan M-commerce. Satu, keuntungan M-commerce meliputi kepuasan pelanggan, penghemat biaya, dan peluang bisnis baru. Dua, menggunakan M-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Ketiga, pemiliki tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Dan yang terakhir, M-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Selanjutnya yaitu kerugian M-commerce. Yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau layar proses suatu PC. Kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang terakhir, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman M-commerce. Selanjutnya yang mengenai isu teknologi mobile e-commerce. Persoalan teknologi mobile e-commerce dapat dikategorikan dalam hal yang berhubungan dengan yang pertama yaitu mobile client, kedua infrastruktur komunikasi, dan yang ketiga teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai sistem kerja dari M-commerce. Cara kerja M-commerce, pengguna mengakses aplikasi dan layanan M-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya, memasukkan ke dalam keranjang belanja virtual, kemudian melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Nah, semua proses membasiskan koneksi internet secara online dan mobile. Selanjutnya yaitu mengenai vendor-vendor dunia penyedia layanan M-commerce. Beberapa vendor dunia penyediaan layanan M-commerce. Yang pertama ada Google. Google ini merupakan produk dan layanan GPay atau disebut juga dengan Google Wallet. Layanan dari Google ini terhubung dengan akun email Google Anda. Kedua ada Bank HSBC. Bank HSBC ini berasal dari Hong Kong yang menyediakan layanan mobile payet yang dimasukkan ke dalam jenis layanan mobile commerce. Yang ketiga ada PayPal. PayPal ini menyediakan layanan e-commerce untuk memudahkan para pengguna mereka di dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, keempat ada Amazon. Amazon ini menyediakan layanan e-commerce untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian dan transaksi dengan cepat
dan mudah melalui perangkat mobile. Dan yang terakhir ada Visa and Mastercard. Visa and Mastercard ini sebagai penyedia layanan dan produk kartu kredit kelas dunia, menyediakan layanan e-commerce untuk penggunaannya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai perkembangan wirausaha e-commerce. Perkembangan e-commerce disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, semakin berkembangnya peralatan e-kabar yang mobile. Pada tahun 2005, pengguna ponsel dunia mencapai 1,5 miliar. Diestimasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sekitar 70% ponsel di negara maju akan memiliki akses internet. Di negara berkembang pun, pertumbuhan penggunaan ponsel kian cepat, hingga pertumbuhan ini bisa memacu negara berkembang untuk memasuki era M-dagang. Selanjutnya, tidak lagi membutuhkan PC. Kini, karena banyaknya telepon pintar atau perangkat nirkabel lainnya yang beredar, orang tidak lagi menggunakan PC untuk berinternet dengan kabel. Selanjutnya yaitu budaya telepon seluler. Muncul budaya ponsel terutama di kalangan muda. Kalangan ini akan berpotensi melakukan jual beli online untuk bertransaksi. Selanjutnya yaitu biaya yang cenderung menurun. Harga perangkat nirkabel semakin menurun, dari penyediaan layanan internet juga semakin murah. Selanjutnya yaitu perbaikan midwife. Untuk mendukung M-dagang, amat penting memperbaiki jaringan dan cukup bandwidth untuk mengirim informasi berupa teks, video, suara, dan multimedia. 3G, Wi-Fi, dan WiMAX sudah menyediakan bandwidth yang cukup. Sumber referensi di sini saya menggunakan 2 jurnal dan 2 artikel. Sekian dari saya mengenai perkembangan wirausaha e-commerce di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.